Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang diantara hal yang sedang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatnya malam ini adalah kita dikaruniakan hidayah iman, hidayah beribadah, taufik menjelmakan butir-butir iman itu. Kemudian Allah berikan kepada kita seluruh fasilitas-fasilitas yang mendukung terlaksananya rukun-rukun Islam, ya, salat diantaranya. Allah sediakan penopangnya, aman, betul? Sehat, suasana damai, tenang. Nah, itu. Ini semua adalah karunia-Nya yang harus kita syukuri dengan mengisinya dengan apa-apa yang diridhoinya. Selanjutnya hadirin, mari bersolawat bersalam untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kita lanjut hadirin ya. Hadis ke berapa ini? Hadis ke-6 ya. Masih dengan judul yang sama. Kewajiban muslim mentaati pemerintahnya selama tidak menyuruh kemaksiatan. Hadis ke-6 dari Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhuma, kata beliau, kami pernah bersama-sama Rasul melakukan perjalanan. Sebelum sampai ke tujuan kami singgah dulu, ya, bermalam maksudnya kan. Nah, maka di antara kami ada yang memperbaiki tendanya, di antara kami ada yang mencari makan untuk kudanya, ada juga di antara kami yang di atas kuda saja, di atas tunggangannya. Ketika sedang berlangsung hal tersebut, tiba-tiba ada yang memanggil orang yang diberi mandat oleh Rasul untuk memberitahukan kepada pasukan, jubir lah bahasa kitanya ya. Jadi juru bicara Rasulullah menyampaikan kepada rombongan, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Kayak Pak Imam di kita kan gitu. Dah qomat salatu jami'ah. Tapi sebelum adzan ini ya, salatu jami'ah. Fazama'na, kemudian kami ngumpul mendekat kepada Rasulullah SAW. Selepas sholat kami ngumpul di sekitar Rasulullah. Kata baginda Rasulullah dalam perkumpulan itu, di antara materi pidato beliau begini, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadhulla ummatahu ala khairim ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamu lahu. Tidak ada seorang nabi pun
yang diberi wahyu oleh Allah sebelumku, kecuali wajib ke atas mereka untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan. Yang Nabi memberitahukan kebaikan itu kepada umatnya dan memberikan peringatan kepada umatnya apa yang Nabi ketahui. Nah itu. Jadi tugas Nabi itu. Al-i'lam, ngasih tahu, ya. Kemudian al-inzar, memberi peringatan. Maka ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, punya tugas yang sama dengan nabi itu. Itu al-i'lam linnas minal khair wal indar lahu minasyarr. Ulama sebagai pewaris nabi itu punya kewajiban ngasih tahu kebaikan kepada umat dan memberikan peringatan kepada umat tentang keburukan. Itu tugasnya. Bukan menghentikan, ngasih tahu. Apa? Beda. Ya, ngasih tahu. Selanjutnya wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkirunaha. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yakni umat Nabi Muhammad, afiah mereka itu dijadikan di awal. Cerita enak ya, lagi ceramah ngopi. Tak nyambung. Nantilah habis ceramah ngopi. Nah sesungguhnya umat kalian ini ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keafiahan umat tersebut di awalnya. Ini diantara mukjizat Rasul, ya. Jadi Rasul tuh bisa ngasih tahu kepada umatnya apa yang akan terjadi. Ini bukan tebak-tebakan, bukan apa namanya, membaca rasi bintang, bukan. Ini mukjizat. Wa sayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkiruna, dan akan menimpa kepada akhir dari umat ini bala, bencana, wa umurun, dan peristiwa-peristiwa tunkiruna, yang kalian akan mengingkari hal tersebut. Paham ya? Jadi awalul umat tuh ya zaman Rasul kan, zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Nah itu awalul Jadi afiah umat ini hanya di awal. Afiah itu apa Pak? Sejahtera. Ya, sejahtera. Akhir umat ini lain kata Rasulullah. Akhir umat ini justru kata Rasulullah, ini Rasul waktu hidup dulu ngasih tahunya, akhir umat saya nih kata beliau akan ditimpa balaun tuh bencana, musibah, dan peristiwa-peristiwa yang kalian yang hidup saat dengan Rasul tuh kalau tahu dan melihat peristiwa itu akan aneh, kok bisa ya? Paham Pak? Bala. Jadi tak usah asing gitu kita. Kepala kita tak usah kaget kalau nengok gini. Ini jelmaan dari mukjizat Rasul. Oh nyata benar. Anak bunuh bapak, betul lah. Bapak bunuh anak, kan baru-baru ini kita dengar. Saudara bunuh
saudara, anak bunuh ibu. Bahkan yang paling lucu apa? Orang yang ngaku Tuhannya Allah memaki orang yang ngaku Tuhannya Allah juga. Betul gak? Sama-sama ngucap la ilaha illallah tapi saling maki. Ini zaman sahabat ini belum ada, Pak. Belum ada. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian nengok nanti umatku di akhir, kalian akan aneh gitu. Paham gak? Anggap sepele dengan saudaranya yang beriman padahal sudah la ilaha illallah. Ini boleh jadi kita punya sifatnya, Pak. Betul lah. Boleh jadi kita, tak usah nuduh orang lah. Betul lah. Boleh jadi kita. Wa taji'u fitanun yurafiqu ba'daha ba'dan. Kemudian akan datang fitnah, ujian, bertubi-tubi. Selesai satu muncul satu, selesai satu muncul satu. Watajiul fitnah, kemudian datang fitnah yang satu. Wa yaqulul mu'min hazihi muhlikati. Ketika fitnah ini muncul, orang beriman berkomentar, mati aku. Gitu, hazihi muhlikati itu. Mati aku. Inilah saat kematianku tiba. Kenapa? Sana salah, sini salah, sono salah, sana salah. Tak ada tempat yang bisa selamat. Kesana jadi dosa, kesini jadi dosa, komen sini jadi dosa. Gitu. Hazihi muhlikat. Summatan kasipu, kemudian fitnah itu ada jalan keluarnya, selesailah. Wa taji'ul fitnah, tapi hanya selang beberapa lama datang lagi fitnah baru. Fa yaqulul mu'min, orang mukmin komen lagi, hazihi ma hazihi ma gitulah bahasa kita ya. Paham enggak? Tak habis pikir. Ini harus tahu, Pak. Yo, harus tahu. Ini rawinya bukan hadis dhaif atau maudhu, ini rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Udahlah, tak payah mencari pentashih hadis ini dah. Kalau rawahu Muslim itu dah mantap tuh. Ya. Taulah nyari lagi musahih, pentashih hadis. Jadi kita harus tahu ini, biar kita ini tak berhayal menginginkan yang ideal. Padahal Rasul dah ngasih tahu di akhir zaman ini nanti keidealan itu yang terjadi zaman Rasul tuh jauh panggang dari api. Jadi kita harus menerima kenyataan ini, lalu kita nyari sikap yang terbaik. Jangan menjadi kelompok yang kena celah. Paham Pak ya? Jadi artinya untuk menjelmakan keidealan wahyu di akhir zaman ini agak susah. Tengok Rasulullah sampaikan, fitnah datang bertubi-tubi. Betul lah, sampai mukmin berkomentar, hazihi muhlikati, ini adalah akhir kisah hidup aku, celaka mati aku sekarang. Saking ngerinya itu fit. Nah ini rekomendasi dari Rasul kepada kita ketika fitnah ini terjadi. Apa kata beliau? Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yati ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih. Rekomendasi dari Rasulullah bagi kita umat beliau yang ada di akhir zaman ini, yang sedang menghadapi fitnah-fitnah itu apa? Barang siapa menginginkan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi fitnah berkecamuk macam itu, kata baginda Rasul, hendaklah dia mendatangi kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir.
Jadi iman nih jangan sampai tercerabut dari hati kita gara-gara fitnah. Paham Pak ya? Nah, termasuk mengimani qada-qadar Allah. Jadi melihat peristiwa sengeri apapun, sekejam apapun, sezalim apapun, betul? Apalagi yang indah-indah, betul? Ini yang ekstrim-ekstrim. Zolim, kejam, betul lah. Memperlakukan tidak dengan pas. Tetap hati harus meyakini tak ada peristiwa di alam raya yang keluar dari ketetapan dan keputusan Allah. Nah itu, jangan lepas itu dari hati kita. Ya, itu diantara bagian tak terpisahkan dari iman kita kepada Allah, mengimani qada qadar. Coba Bapak pahami rukun iman. Nomor pertama rukun iman itu apa? Meyakini Allah. Yang kedua, meyakini malaikat. Yang ketiga, meyakini kitab. Yang keempat, meyakini rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, meyakini qada qadar. Jadi tak terpisahkan dari rukun iman yang pertama sampai kelima qada qadar itu. Khairihi wa syarrihi min Allah. Di hati kita. Di hati kita. Sehingga tempat berpegang kita ketika kita usaha semata, tapi tetap sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak ya? Kata baginda Rasulullah, kalau ingin selamat kamu ya di akhirat nanti dari lalapan api neraka, pengen senang kamu dengan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kamu mendatangi kematianmu dalam keadaan kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua kata baginda Rasul, ini rekomendasinya, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan datangi manusia gitu ya, dan berikan kepada manusia apa yang senang engkau untuk mendapatkan itu dari manusia. Berikan kepada orang apa yang senang kalau engkau diberikan itu oleh orang. Paham Pak? Kalau Bapak senang dihormati orang, hormati orang. Kalau Bapak tak senang disepelekan orang, jangan sepelekan orang. Nah gitu. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Nah di akhir zaman tuh begitu kata Rasulullah. Datangi kematian dalam keadaan kamu beriman. Kemudian yang kedua, perlakukan orang lain dengan apa yang senang kau diperlakukan itu oleh orang lain. Paham? Kalau Bapak senang dihormati istri, maka Bapak harus menghormati istri. Kalau Bapak senang dihargai anak, maka Bapak harus menghargai anak. Kalau Bapak ingin dihargai tetangga, maka hargailah tetangga. Wal ya'ti ilal tetangga ma yu'ta ilaika, ma yuhibbu ayyuta ilaika. Paham Pak ya? Nah di akhir zaman ini harus begitu Pak. Di akhir zaman itu harus begitu. Biar agak damai. Jangan terbalik. Kita ingin dilulukan orang, tapi kita nyemeh orang. Paham? Itu cita-cita yang tak akan kasil. Kita ingin didengar orang, tapi orang tak tapi kita tak mau dengar orang, tak bisa. Paham ya? Ini rekomendasi dari Rasulullah bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, ini yang nyambung ke judul. Waman bay'a imaman fa'adahu safqata yadih samrata qalbi falyuti'hu in istata'a. Fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribuhu nuqal akhar. Ini yang ketiga, rekomendasi dari Rasulullah untuk kita yang hidup di akhir zaman.
Waman baya imaman, dan barang siapa orang telah membaiat satu pemimpin, fa'atahu safqata yadih, kemudian dia memberikan kepadanya putih tangannya, ini nih safqata yadih. Lazimnya orang yang baiat tuh gini, Pak. Ini yang bertemu di surah Al-Fatih kan gitu. Yadullah fawqa aydihim, itu menggambarkan baiat. Jadi yang bertemunya itu yang berbaiat dengan yang dibaiat ini apa? Putihnya telapak tangan. Dan dia sudah memberikan bagian dalam dari tangannya ini, artinya sudah bersedia untuk dijadikan pemimpin. Ay samrata qalbi falyuti'hu in istata'a, maka taati dia in istata'a, sebisa mungkin. Paham, Pak? Artinya apa? Yang ketiga, rekomendasi daripada Rasulullah tentang umat beliau di akhir zaman ini, baiat pemimpin. Membaiat pemimpin. Awas, sudah dihitung ya? Sudah dihitung. Zamannya sudah akhir, fitnahnya sudah banyak. Jadi Bapak jangan bermimpi pemimpin tuh ideal, nyudut, matching gitu, enggak. Akhir zaman ini Bapak tengok kanan kiri, pasti Bapak menemukan kekurangan di pemimpin itu. Takkan matching. Paham lah? Itu harus menerima kita. Wong zamannya sudah akhir. Paham dah? Bapak memimpikan pemimpin itu kayak Rasul atau kayak Abu Bakar, tapi dah akhir zaman. Mikir kata Salontong kan? Paham, Pak? Awas. Jadi kita harus menerima, mensyukuri apa ada. Awas, harus matching. Ini kan satu narasi hadis nih. Satu narasi dengan akhir zaman tadi. Baru kasih rekomendasi dari Rasul kan? Nah, rekomendasi ketiga yang terakhir apa kata beliau? Baiat imammu. Kalau dia sudah memberikan paham, Pak? Nah, kalau kamu sudah baiat satu pemimpin, datang pemimpin kedua ngaku juga sebagai pemimpin. Nah, ini yang ngeri. Fa in jaa akhar yunazi'ah fadribu unuqal akhar. Bila ada datang kemudian orang yang lain yang ngaku jadi pemimpin juga, menentang kepada pemimpin yang telah kamu baiat tadi, kata baginda Rasulullah, fadribu, ini rekomendasi Rasul nih, Pak. Fadribu unuqal akhar. Setelah kamu ajak orang tuh tapi enggan untuk mengakui imam itu, fadribu unuqal akhar. Pukul pundak orang yang pemimpin yang datang ngaku kedua. Tebas. Selesaikan. Tentang imamah ini. Paham? Lagi viral sekarang di atas perahu, betul lah, nelayan Aceh itu kan, memaki-maki polisi, nginjak-nginjak bandera. Itu tidak untuk ditiru itu, betul lah, tidak untuk ditiru, bahaya itu. Nah, termasuk orang yang bilang-bilang negeri ini negeri togut. Nah, itu tidak untuk ditiru itu, tidak untuk ditiru. Togut itu adalah musuh kita yang nyata, berarti harus dilawan dong. Betul. Oh, bahaya kan? Efeknya bahaya, menisbahkan togut ke pemerintahan yang sah ini. Bahaya itu. Bukan kata-kata tak berimplikasi besar loh. Mungkin kalau satu dua yang cakap mungkin belum apa-apa, tapi kalau sudah dipahami oleh banyak orang negeri ini togut, takkan ada sedikit pun penghargaan, Pak, terhadap pemerintahan yang sah. Kalau itu terjadi, kacau kita. Betul lah, kacau. Bapak sudah tak dihargai istri, tak dihargai anak di rumah tangga, padahal Bapak sebagai imam loh. Sedap tak tinggal di sofa loh.
Tidak, Pak, kita merasa hidup seorang diri. Akhirnya istri berbuat apa yang dia mau, anak bertingkah apa yang dia mau, kita dianggap makhluk lain. Kenapa? Kata istri, imamku togut syaitan. Kata anak bapak, imamku, bapakku togut syaitan. Togut itu syaitan. Bahasa lainnya itu syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Makanya jangan sembarang bilang togut. Paham? Paham ya? Ini harus tahu ini, disampaikan. Kalau ada datang laki-laki lain yang ngaku sebagai pemimpin yang sah juga, padahal baiat sudah kamu berikan kepada orang itu, maka ajak dia untuk ngaku keimaman dia. Kalau tak mau, rekomendasi Rasul, fadribu unuqal akhar, pisahkan dia punya kepala dengan badan. Oh, ya. Paham, Pak? Paham? Artinya bukan main-main, Pak, bernegara ini. Sampai ada izin melepaskan kepala orang ketika mau menggoyah kepemimpinan yang sah. Awas ini, cakap nih, serius nih, Pak. Ini sabda Rasul ini. Ini harus jadi pemahaman kita. Artinya bernegara ini jangan main-main. Harus serius kita. Harus serius. Betul lah. Nah, pemahaman kita bernegara ini bagi muslim, betul lah. Bukan hanya dibimbing oleh dulu apa namanya, Pak? P4 ya. Betul lah. Kalau dulu. Tapi kita ini berdasarkan iman. An-Nisa 59 itu. Taati Allah, taati Rasul Allah, dan pemimpin di antara kalian. Jadi pemimpin itu istimewa, Pak. Maka kalau adil, kata Rasulullah, pemimpin tuh karena diistimewakan Allah kan, maka dia itu akan menjadi salah satu dari 7 kelompok yang diistimewakan Allah di hari akhir. Kalau adil. Oh boleh, Pak. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw, orang yang beriman itu satu sama lain harus mau saling menasihati tentang kebenaran, tentang kesabaran. Nah. Nah itu, Pak, akhir zaman tuh gitu, Pak. Iya, akhir zaman itu. Maka Quran pun sejarah manusia masa lalu sebelum Nabi Muhammad itu dikisahkan. Ternyata kepemimpinan nih bukan hanya ada di zaman Rasul atau zaman sekarang. Zaman sebelum Rasulullah itu sudah ada kepemimpinan dunia tuh. Di antaranya apa? Fir'aun. Fir'aun itu adalah manusia yang dilebihkan atas manusia lain, menjadi pemimpin untuk orang Mesir. Dan Nabi Musa kecil itu tinggal di istananya. Ketika beliau mendapat misi kerasulan, Allah minta dengan Nabi Musa dan saudara beliau Nabi Harun, coba sampaikan risalahku itu dengan Firaun. Tapi pesan Allah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, pertama, hargai dia. Ucapanmu tak usah kasar. Betul lah? Ucapanmu lembut mengena ke hatinya. Sebab Firaun ini kasar. Betul lah? Firaun kasar tuh sama dengan besi ditempuk besi. Mantul, Pak. Betul lah? Coba kalau besi sedikit-sedikit, betul lah, ditetesi apa? Air. Pasti karatan, pasti tunduk, gitu, Pak. Faqula lahu qawlan layyinan. Kalian berdua pergi sana dan sampaikan misi kerasulanku melalui metode qaulan layyinan. Ucapan yang lemah lembut. Itu mengkritisi namanya. Bahasanya apa? Mengkritisi. Tawasau bil haq tadi. Gitu, Pak. Sebab egonya apa lebih tinggi, Pak? Coba Bapak tahu, Bapak kan bukan presiden.
bukan gubernur, setakat imam terkecil kan di rumah tangga, betul? Bapak keliru, lalu anak bapak bilang dengan bapak, "Hai bapak tua yang tidak tahu malu, uban di mana-mana, mikir dong, sudah tua keluyuran terus." Kira-kira bapak tersinggung enggak? Bukan nyadar. Kita mungkin ngambil parang, kurang ajar begitu kan, dikejar anak kita. Bukan salah isi, tapi cara penyampaian tidak menghargai budak sama orang tua. Tak ada tatak rama. Betul lah. Coba kalau anaknya itu ada tatak rama sikit. Ya, izin ya mau sholat dulu. Mungkin tak jawab hari itu. Mungkin hanya gini, besok izin ya. Mungkin jawab ya. Atau mungkin nanya, kemana nak sholat? Nah mulai kan, betul lah. Coba kalau bahasa yang tadi yang disampaikan, tak mikir lagi, dia lari menutup dirinya dari apa yang disebut kebaikan. Maka ketika zaman Harun Ar-Rasyid katanya ada ulama Pak, saya dengar dari ceramah seorang Gus di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Gus Bah. Tapi ini ada dalam kitab, pernah saya baca juga. Ada datang ke rumah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid tahu? Harun Ar-Rasyid ini salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah. Ya. Ini seadil-adilnya khalifah di dinasti Abbasiyah. Datang ulama. Ya ulama lah Pak, bukan kayak saya, bukan kayak Bapak, ulama. Ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti ijma, ngerti qiyas, tahu istidlal lah. Kalau kita ini kan cakap niru tulisan orang. Khalifah katanya, izin. Apa tuh? Khalifah ini akan saya nasihati. Tapi nasihat saya ini agak keras. Bahkan keras betul nih. Dari itu saya mohon Khalifah jangan marah ya. Harun Rasyid ini kan pinter Pak, punya guru ulama. Paham Quran. Jahil katanya. Kau ini datang kepada orang yang tidak lebih buruk dari Fir'aun, dan engkau tuh orang yang tidak lebih baik dari Musa. Musa dan Harun aja yang lebih baik dari engkau dinasihati Allah ketika mendatangi seorang pemimpin yang lebih buruk dari saya. Apa nasihat Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datangi Fir'aun dengan diiringi ucapan yang santun, mudah-mudahan dia eling. Paham? Ukhruj, keluar. Paham Pak? Nah khalifahnya dulu pintar Quran Pak. Betul Pak? Ulama di debat gitu udah keluar, wah pintar dia daripada aku kata dia kan. Paham ya? Paham Pak? Nah, jadi kalau nak ngasih nasihat wajib Pak Ketua. Nah, tapi dengan tata krama, dengan etika. Karena tak ada jaminan Pak. Lemah lembut dengan keras tuh mana satu yang lebih tembus? Betul? Mana satu? Tak ada yang tahu. Apa setiap yang keras selalu memecahkan? Tidak juga. Apa yang lembut kemudian tidak menyelesaikan masalah? Tidak juga. Betul lah? Ini penting nih Pak. Awas Pak, saya tidak membawa misi apapun, saya hanya membaca saja. Bapak jangan, wah ini pro anu enggak. Jangan suzon gitu. Bapak tak bisa bawa balik ini cakap saya. Paling tidak jadi pikiran Bapak. Kalaupun tak mau menerima, betul? Saya tadi dah sampaikan dalam salah satu khutbah Jumat. Andai kita tidak mau mentaati ulil amri ini karena kita merasa lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan ketimbang mereka, maka saya bilang taati aturan mereka,
dengan satu dasar, menghargai firman Allah. Itu aja. Paham Pak ya? Kadang kita kan merasa lebih suci. Wah, itu koruptor semua tuh, hatinya bejat, kata kita kan. Betul lah, zalim semua itu, kata kita kan. Nah, andai ketaatan kita terhadap aturan yang mereka buat, yang tak bertentangan dengan apa yang Tuhan wajibkan, tak bertentangan dengan hukum Tuhan yang Tuhan haramkan, betul? Karena kita melihat sosok mereka, dahlah, bolehlah misalnya kan. Tapi taati aturan itu satulah alasan kita. Karena Tuhan yang aku sembah meminta aku mentaati mereka. Itu aja. Paham? Karena ada di tengah-tengah kita nih kan orang yang merasa lebih suci dari siapapun. Pokoknya apa yang dicakap pemerintah kezoliman. Apa yang diaturkan oleh pemerintah tidak benar. Kan ada begitu kan? Ada. Nah, paling tidaklah kalau memang kau lebih suci dari mereka, hargai aturan itu dengan satu alasan. Tuhan yang kau sembah meminta engkau mentaati pemimpin itu, selama bukan kemaksiatan. Paham Pak? Awas Pak, berimplikasi kita nolak. Ya, apalagi atas dasar perasaan lebih suci. Kita pun kalau didudukan di tempat itu belum tentu lah Pak, betul lah, gitu. Belum tentu bisa sehebat sebelum menjadi apa. Ideal tuh ketika kita belum pegang, setelah pegang kurang lebih juga kadang, betul lah. Nah, maka kita berbaik sangka kepada orang yang sudah diberi amanah sebelum kita diberi amanah. Ada jaminan bahwa kita kalau duduk di tempat mereka tuh lebih baik? Tak ada hatib dari langit bahwa kalau kau jadi pemimpin aman negara ini. Tak ada. Kecuali kalau ada wahyu, baru saya ngangkat dia jadi pemimpin. Takkan ada wahyu lagi. Wa annahu la nabiyya ba'di. Bahwa setelah aku nih, kata baginda Rasul, tak ada lagi nabi yang menerima wahyu dari langit. Artinya keputusan pemimpin ini atas dasar pertimbangan akal. Betul lah, berdasarkan kepada kebijakan-kebijakan yang telah Allah turunkan. Maka negara ini kan tidak berpikir sendiri Pak. Betul lah, mengadopsi pemikiran ulama, ngumpulin perwakilan seluruh bangsa. Betul lah, itu berapa ratus anggota DPR di atas? Kalau dulu kan 500 ya seingat saya. Masih Pak ya. Tidak dari otak kepala seorang, berdasarkan. Paham Pak ya? Kita berbicara bangsa inilah ya, tidak berbicara bangsa lain. Karena kita tak tahu. Lanjut. Di hadis ke-7 dari Abu Hunaidah Wa'il bin Hijrin radhiyallahu anhu qala. Ini di riwayat Imam Muslim juga. Sahih lah ya. Salamah ibnu Yazid al-Zu'fi bertanya kepada Rasulullah SAW. Salamah ibnu Yazid al-Zu'fi ini sahabat, ya, karena bertemu Rasul dalam keadaan iman. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bapak ngertos tak apa artinya Nabi? Terjemah bahasa kitanya Nabi apa? Kalau Rasul apa artinya? Rasul utusan. Maka surat itu risalah bahasa Arabnya. Surat yang kita kirim ini risalah. Kan sama dengan utusan dari kita, mewakili kita kan. Kalau Nabi apa artinya? Secara bahasa Nabi itu apa artinya? Anin naba'il azim. Apa artinya? An-naba itu apa artinya? Berita. Jadi Nabi Yun itu apa artinya? Yang membawa berita dari itu. Nabi itu artinya penerima berita dari Allah. Nabi. Kalau Rasul utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita Allah itu kepada umat. Kalau Nabi menerima, mau disampaikan
Silakan, tidak pun mau dikonsumsi sendiri silakan. Itu Nabi. Maka setiap rasul adalah nabi, tapi tak setiap nabi adalah rasul. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai orang yang menerima berita dari Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat Tuhan andai kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, mereka minta hak mereka untuk kami penuhi, tapi dolim namanya. Dilayani mau, tapi memberikan hak kita enggan. Bayar pajak wajib, tapi jalan tak diperbaiki misalnya kan. Nah, itu kan berarti nuntut dari kita, tapi apa yang jadi hak kita tadi itu? Apa jawaban baginda Rasulullah? Apa yang Rasul perintahkan? Fa'arada anhu. Rasul enggan menjawab, berpaling dari orang yang bertanya. Summa sa'alahu. Kemudian Salamah tuh terputus asa nanya lagi hal yang sama. Baru Rasulullah menjawab, isma'u wa ati'u. Fa inna wa 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Rawahu Muslim. Dengar dan taati mereka, karena sesungguhnya mereka akan diberatkan dengan apa yang jadi beban mereka, dan kalian pun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kewajiban kalian. Paham Pak? Dalam keadaan seperti itu, kemarin mereka menzolim kita, hanya mementingkan kepentingan diri mereka. Tetap Rasul rekomendasikan isma'u wa ati'u, taati, jangan cabut baiat kita. Paham? Jangan makzulkan dia dari kepemimpinan. Nah itu, paham Pak ya? Isma'u wa ati'u. Nah itu tadi yang hadis pertama dulu. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum was'alullaha alladzi lakum. Perkara hak kalian tak dipenuhi oleh mereka itu, mintalah kalian dengan aku, biar aku yang memenuhi hak kalian. Lalu kezaliman mereka, mereka tak berhadap dengan kalian, mereka langsung berhadap dengan aku, kata Allah. Paham Pak? Maka kontan-kontan tuh Pak pemimpin tuh kalau zalim. Betul lah? Karena berhadapan langsung dengan Sang Maha Pencipta. Nauzubillahi min dzalik. Kita doain mudah-mudahan pemimpin kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan laknat, jangan laknat. Justru kita malah harus mendoakan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dingin nih,